Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam VCT webinar SMA Pespagari Cibinong yang dibawakan oleh kelompok 5 gugus 6 Kahuripan yang bertema Revolusi Mental Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Ayu Wardani SPD selaku instruktur dan pendamping gugus 6, kepada yang terhormat Ibu Sri Mildawati MPD selaku tamu pada webinar ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Teteh Keira dan Teh Rania selaku Teteh OSIS yang telah menemani selama PLS 2024 ini, dan selamat datang juga kepada para peserta yang telah berkenan hadir pada acara webinar kelompok 5 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prameswari Boningrum atau Riri, saya selaku host di sini, dan Rasya Akbar sebagai moderator, Citra Cantika Prameswari sebagai presensi digital, dan Isgustiawan Nugroho sebagai flyer designer, dan presenter ternama kita, Evelina Meza Abigail Silitonga. Sebelumnya, alangkah baiknya bagi peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya selama jalannya webinar ini. Dan juga dimohon untuk para peserta mengisi link presensi yang berada di kolom chat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa mengaktifkan mikrofon atau emot raise hand pada saat sesi tanya jawab ya. Baik, saya akan mempersilakan Rasya Akbar selaku moderator untuk memandu jalannya acara kepada webinar kami. Kepada Saudara Rasya, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Akbar Firdiansyah selaku moderator, Evalina sebagai presenter, Citra sebagai presensi digital, dan Dani sebagai flyer. Instruktur kita Ibu Ayu Wardani dan tamu kita Ibu Sri Mildawati SPD. Perkenankan saya untuk menyampaikan aturan dalam webinar kali ini. Yang pertama, mohon kepada seluruh peserta untuk selalu menyalakan kamera sama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta dimohon mematikan mic selama presenter menyampaikan materi. Dan yang ketiga, apabila presenter telah selesai menyampaikan materi, akan ada sesi tanya jawab dan peserta dapat bertanya terkait materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan kali ini adalah revolusi mental. Baik, kalau begitu langsung saja pada Saudari Evalina, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Evalina selaku presenter yang akan menemani teman-teman semua selama sekitar 15 menit ke depan. Tema yang saya ambil hari ini, yang kelompok kami ambil hari ini yaitu revolusi mental dengan mengambil subtema membangun jiwa merdeka menuju bangsa yang besar. Selanjutnya, Udah dimatiin kameranya. Emang boleh? Enggak sih. kita harus bertanya-tanya dulu, apa sih pengertian sebenarnya dari revolusi mental? Next. Kalau dalam pengertian umumnya, revolusi mental itu terdiri dari dua kata. Ada kata revolusi dan kata mental. Kalau berdasarkan kamus KBBI, revolusi berarti adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Sedangkan mental itu berarti sesuatu yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Berarti kalau revolusi mental itu adalah suatu perubahan secara cepat yang bersangkutan dengan batin atau watak manusia. Selanjutnya, kita harus tahu dulu nih tentang sejarahnya. Bapak Ir Soekarno pernah mengatakan bahwa revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Selanjutnya,
Gagasan revolusi mental ini pertama kali dilontarkan oleh Presiden I.R. Soekarno pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1956. Beliau merasa bahwa Indonesia itu belum merdeka sepenuhnya. Tapi mengapa begitu? Selanjutnya, sebenarnya kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Beliau menganggap bahwa pembangunan suatu negara tak hanya sekedar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Modal utama untuk membangun suatu negara adalah membangun jiwa bangsa. Selanjutnya, Bapak Presiden kita juga, Bapak Joko Widodo, pernah mengatakan bahwa untuk lebih memperkokoh kedaulatan, kita perlu meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa, kita perlu melakukan revolusi mental. Revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo merupakan sebuah gerakan yang dimaksudkan untuk membangun karakter bangsa dengan mengubah cara pikir yang jauh lebih baik, mandiri, dan berkarakter nasionalis. Intinya itu agar negara dapat menghasilkan sebuah jiwa bangsa yang mandiri, berkarakter, dan nasionalis, dibutuhkan bibit-bibit unggul. Sehingga revolusi mental itu selalu mengarah pada siswa-siswi bangsa yang merupakan calon kader bangsa, sehingga bisa menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang besar di mata dunia. Selanjutnya, kita perlu tahu nih, sebenarnya sifat apa saja yang dibutuhkan peserta didik untuk menjadi kader bangsa yang berkualitas. Bukan sekedar kader bangsa, kita harus menjadi kader bangsa yang mampu dihargai dan mampu dihormati oleh orang di sekitar kita. Selanjutnya, itu ada 3 nilai dalam gerakan revolusi mental. Yang pertama itu ada jujur, berkarakter, dan bertanggung jawab. Pertama, jujur. Hal ini paling dasar dari manusia. Sebuah ikatan, sebuah janji itu diawali dengan jujur. Nah, dengan jujur kita dapat dipercaya orang lain. Sehingga bukan hanya satu beban yang kecil, kita dapat diberi tanggung jawab di beban yang besar. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Sebagai contoh, kita sebagai peserta didik atau siswa, kalau kita berperilaku jujur saat ujian, itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya kemampuan kita itu sudah sampai mana. Sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya itu disayangi Tuhan dan orang sekitar. Kejujuran itu disukain oleh Tuhan. Jadi kalau kita buat orang sekitar senang dan Tuhan senang, maka Tuhan akan mengirimkan orang di sekitar kita untuk membantu kita dalam segala masalah. Jadi, apapun yang kita lakukan, itu nggak ada perkara yang sulit kalau dibantu oleh Tuhan. Selanjutnya, selain jujur, kita juga perlu sikap yang berkarakter. Nah, berkarakter itu maksudnya jiwa diri kita itu bagaimana dalam bersikap dan berperilaku. Pertama, kita harus membuat karakter yang unik. Yang unik di sini dimaksud adalah suatu yang pribadi yang jarang ditemui oleh masyarakat. Contohnya seperti apa? Pribadi yang mau membantu orang lain, pribadi yang berguna bagi orang lain, dan juga karena kita harus perlu membuat karakter yang unik, itu tuh dapat melekat dalam diri setiap individu dalam seumur hidup. Yang kedua itu memungkinkan individu untuk lebih menghargai orang lain. Orang dengan kepribadian kuat itu saling bertukar saran, bertukar hormat, dan bertukar harga, sehingga mereka tuh saling menghargai, menghormati dalam membangun interaksi yang kuat. Selanjutnya, itu dapat membangun bangsa yang jujur dan lebih baik untuk generasi penerus. Berkarakter itu berhubungan dengan semua dasar-dasar sifat manusia, sehingga jujur juga masuk dalam berkarakter. Kalau kita berkarakter kuat dan menjaga kestabilan, itu mendukung baik negara maupun generasi penerus bangsa. Karena pasti orang lain atau orang yang lebih muda dari kita itu dapat meniru sikap-sikap kita kalau kita berperilaku yang unik dan baik. Selanjutnya, yang kedua, nilai dalam gerakan revolusi yang kedua itu ada kerja keras. Kerja keras terdiri atas daya saing dan optimis. Daya saing di sini dimaksud dalam daya saing di mana kita punya jiwa untuk mengalahkan orang lain, dalam artian kita tuh untuk meningkatkan dari mana sebenarnya integritas kita sudah sampai mana dan sudah sampai mana kita paham. Jadi kalau kita memiliki sifat daya saing, kita itu bisa menjadi batu loncatan untuk prestasi yang lebih baik lagi. Seperti yang saya bilang, apabila kita sebelumnya belum bisa dapat juara 1 di Olimpiade Matematika,
Terus selanjutnya kita dapat mengalahkan orang yang dulunya juara di Olimpiade Matematika, itu membuktikan bahwa diri kita itu sudah mendapatkan prestasi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keberadaan kita di era hiperkompetisi. Era hiperkompetisi, bahasa kasarnya adalah era di mana banyak orang yang ambisius. Jadi ada orang yang mau menjawab semua pertanyaan, seperti yang pernah kita alami di MPLS, itu orang sangat aktif di sana, itu disebut dengan hiperkompetisi. Kalau kita tidak memiliki daya saing yang kuat, maka keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu bisa hilang, dan kita tidak memiliki kesempatan yang lebih untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. Yang kedua, ini yang paling menarik, optimis. Kenapa saya bilang optimis dapat menciptakan suatu hal yang luar biasa? Karena semua gerak-gerik di tubuh kita itu berasal dari otak. Kalau saya beri contoh, coba teman-teman dan saudara sekalian coba memikirkan bahwa jangan pikirkan gajah. Pasti di otak kita pasti muncul gambaran gajah, bukan? Karena otak nggak bisa menerima hal-hal negatif sebenarnya. Jadi kalau kita optimis atau berpikir positif terhadap sesuatu, itu bisa jadi kita menciptakan hal yang luar biasa. Optimis itu bisa dimulai dengan pada pagi hari kita mengatakan pada diri kita bahwa kita bisa. Dan juga yang kedua, optimis dapat menumbuhkan kepribadian. Kalau kita tahu kalau misalnya kita bisa, maka keberanian dalam diri kita itu akan tumbuh. Sehingga mudah bagi kita untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat dan meningkatkan prestasi kita di sekolah. Selanjutnya dan yang terakhir, itu ada gotong royong. Gotong royong terdiri atas kerjasama dan solidaritas. Kerjasama itu pertama kemampuan berinteraksi yang diperlukan di era globalisasi. Kenapa disebut era globalisasi? Karena pada masa ini, itu tuh semua hal tuh dapat mendunia. Apapun yang kita posting di Instagram, di sosial media, itu bisa dilihat oleh orang di seluruh dunia. Dan kita bukan makhluk yang hidup sendiri. Kita bukan makhluk kita adalah makhluk sosial. Kalau kita pelajari dari masa sekolah dasar dulu, kalau kita bisa berinteraksi dengan orang lain, peluang kita terhadap kesuksesan itu bisa makin tinggi. Makanya di bawah ini dibilang semakin tinggi interaksi seseorang terhadap orang lain, semakin besar peluang mereka untuk sukses. Bayangkan, kita semua memiliki kemampuan kita masing-masing. Ada yang bisa gambar tapi tidak bisa menyanyi, ada yang bisa menyanyi tapi tidak bisa menggambar. Itu salah satu contohnya. Kalau kedua orang itu mau bekerja sama, maka apapun yang mereka lakukan itu bisa lebih komplit dan lebih lengkap lagi. Selanjutnya itu ada solidaritas. Kalau solidaritas kita kenal dengan bela sungkawa, di mana kita tuh memberi kepada orang lain dengan hati yang simpati dan ikhlas. Di solidaritas itu ada pertama yang A itu menggambarkan wajah cinta sosial juga kepedulian kepada sesama. Nah, seperti yang saya bilang, sikap simpati itu ada di sikap cinta sosial. Kalau kita sukses tapi kita tidak mengerti apa itu cinta sosial dan kepedulian pada sesama, maka semua yang kita lakukan adalah percuma. Solidaritas itu sudah mencakup semuanya, makanya dibilang yang B ini suatu bentuk kerjasama yang tolong-menolong dan musyawarah dalam segala aktivitas manusia yang sangat berhubungan. Kalau kita tahu bagaimana kepedulian dan cita sosial kita, maka musyawarah atau hal-hal apapun yang susah bagi kita, masalah dan lain-lain, itu tidak akan sulit untuk kita atasi. Karena manusia tidak hidup sendiri, sekali lagi saya bilang seperti itu. Selanjutnya, itu tadi tentang 3 asas revolusi mental. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Evalina yang sudah memberikan presentasi yang luar biasa sekali. Alhamdulillah, membangun suatu bangsa tidak hanya berbentuk fisik, melainkan jiwa bangsa, agar bangsa memiliki mental yang kuat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mirdawati yang sudah hadir pada webinar kali ini. Sebelum masuk sesi tanya jawab, saya mau mengingatkan para hadirin untuk mengisi Google Form presensi yang sudah dikirimkan. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, Mas. Saya Naila Shishifa Anjani. Saya izin bertanya untuk
materi kita hari ini. Apakah gerakan revolusi mental hanya diarahkan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku individu dan masyarakat saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Sebenarnya gerakan revolusi mental bukan cuma cara pandang, sikap, perilaku individu, dan masyarakat saja. Gerakan revolusi mental juga merupakan momentum di mana pemerintah akan mendorong perbaikan kualitas institusi sosial seperti lembaga-lembaga birokrasi negara. Dengan demikian, revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya, Silakan. mengapa revolusi mental sering juga disebut sebagai upaya pembangunan budaya? Baik, terima kasih. Silakan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Jadi begini, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang diwariskan nenek moyang kita. Tetapi saat ini tidak semua kekayaan itu masih bertahan. Sebagian telah dirusak oleh masa penjajah selama beratus-ratus tahun. Sebagian lagi memang telah tidak sesuai dengan kondisi modern saat ini. Oleh karena itu, gerakan revolusi mental diperlukan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan, revolusi mental bangsa Indonesia yang besar ini dapat mempengaruhi arah perkembangan peradaban di dunia. Selain itu, melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat diperkuat oleh kohesi sosial, kerukunan, dan toleransi. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya. Aku Mau nanya, apa hubungan antara perubahan mental masyarakat dengan kelembagaan birokrasi? Baik, terima kasih. Silakan kepada presenter untuk menjawab. Jadi, karakter dan sikap mental dari individu di masyarakat itu dapat jadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika jujur, etika kerja, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-negara yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Sehingga itu mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Jadi mental individu akan meningkatkan kualitas kerja birokrasi dan perbaikan sistem birokrasi itu merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mengubah mentalitas individu-individu di masyarakat. Apakah sudah puas dengan jawaban tersebut? Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, salah satu. Aku mau nanya. Ya, silakan. Jadi, aku perkenalan dulu saya. Aku Rachel dari kelas 11 Pioneer. Jadi aku mau tanya sama kalian, sama kamu. Menurut kamu, sistem pendidikan di Indonesia saat ini udah cukup berkontribusi belum sih untuk membangun karakter anak bangsa Indonesia ini? Itu aja sih kayaknya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Silakan kepada presenter untuk menjawab. Jadi maksud dari pertanyaan itu apakah karakter pendidikan di Indonesia itu sudah membangun karakter siswa di Indonesia, intinya begitu bukan? Menurut saya pendidikan di Indonesia itu sudah cukup baik tergantung pada pribadinya masing-masing. Apalagi sekarang pendidikan karakter atau integritas karakter itu tuh didukung tinggi oleh masyarakat, oleh pemerintah. Sehingga ada namanya P5 atau praktek proyek pokoknya pelajar Pancasila. Nah, di situ di mana peserta didik dibentuk bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara kita memanfaatkan sesuatu sehingga karakter kita itu bisa diatur, bisa diukur
bisa diukur dari proyek yang diberikan oleh pemerintah. Tapi setiap pemerintahan berganti, setiap pendidikan berganti, itu pasti pendidikan karakternya berbeda-beda, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tidak semua sekolah itu dapat menerima pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti contohnya ada salah satu sekolah di Cianjur, sekolah sepupu saya, di mana mereka tidak menyetujui bahwa ada pendidikan karakter di Indonesia. Contohnya kayak P5 atau yang praktek sekarang kan proyek-proyek. Mereka tidak menyetujuinya karena menurut mereka itu pendidikan karakter setiap orang tuh beda-beda, sehingga kalau kita satukan dalam pendidikan karakter yang diproyek itu tidak mendukung pertumbuhan atau perkembangan dari satu siswa ke siswa lain. Nah, karena dalam pendidikan karakter yang paling utama itu adalah sosial. Kalau kita mengerti bagaimana bersosialisasi itu tuh sangat mudah. Jadi tuh intinya kalau saya bisa beri kesimpulan, Kak, jadi sebenarnya pendidikan Indonesia itu tergantung bagaimana sekolah menyikapinya dan bagaimana pribadi para siswa menyikapinya. Sekian, kalau bisa kurang mengerti boleh ditanyakan. Udah cukup, makasih. Keren banget tahu jawabnya. Ya, Makasih, Kak. maaf, pertanyaan sudah di sesi tanya jawab sudah ditutup. Alhamdulillah sesi webinar pagi ini telah berjalan cukup lancar. Baik, kepada Saudari Evalina, apakah ada kesimpulan? Oke, jadi kesimpulan dari saya itu revolusi mental itu perubahan watak dan sikap yang wajib, bukan harus tapi wajib dimiliki oleh semua orang di Indonesia. Terutama calon kader bangsa nantinya yang akan memimpin dan membangun jiwa bangsa Indonesia menuju bangsa yang besar. Sekian kesimpulan dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ai dan Ibu Sri, dan saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih untuk Saudara Rasya yang telah memandu jalannya acara hingga selesai. Terima kasih juga kepada Saudari Evalina yang telah menyampaikan materinya dengan sangat amat baik. Dan saya berterima kasih juga kepada petugas VCT kelompok 5 yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat amat baik. Kepada Ibu Ai Wardani, Ibu Sri Mildawati, Teh Rania, dan Teh Keira, serta peserta yang telah hadir pada acara webinar kami, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti webinar kelompok 5. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk